Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Halal family, welcome to the channel. In today's video we'll be checking out the area surrounding the MotoGP circuit in Lombok and see what other developments are coming up. This video was suggested by Adit Yawarman. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I'd like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, then please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when any videos uploaded. Stay tuned guys, we'll be right back. Welcome back guys, we're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. As some of you guys might know, I'm working towards my goal of reaching 100k subscribers inshallah by end of September, and inshallah my second goal of hitting 1 million subs by end of next year. I know the 1 million subs seems a little bit impossible because it's such a high number and it's such a short period of time, but to Allah subhanahu wa ta'ala nothing is impossible. He says be, and it is, and through you guys' help, the Halal family's help, inshallah we can reach our goal. So if you're able to, please share this channel with your family and your friends so we can increase our Halal family and inshallah reach our goal sooner. With that said, we'll get started with our third and last video of the day. So in the last video, I think a couple of days ago, we saw the circuit and how they're building around it, and I was more curious to see like what other developments are taking place. So you know, you guys suggested for me to check this out, which is going to show this I think cruise terminals, hotels, as well as the airport. So that'll be starting soon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Terlebih dahulu saya akan menyapa teman-teman sejagat maya dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan segala urusannya dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini topik yang saya ingin sampaikan tidak lepas dari apa yang sering diviralkan oleh teman-teman pencinta MotoGP setanah air. Tidak lain rasa penasaran dan menaruh harapan besar terhadap progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika untuk mempersiapkan diri menyambut perhelatan bergengsi dan pretesius dari ajang kelas dunia balapan MotoGP tahun 2021. Tentu ini menjadi buah bibir buat teman-teman yang gemar menyaksikan kuda-kuda besi MotoGP beradu kecepatan di sirkuit. Namun kebanyakan penggemarnya di Indonesia masih menyaksikan di layar kaca. Barang tentu dengan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok menjadi jawaban atas kerinduan yang sangat lama. Sejak tahun 1997 Indonesia pernah menjadi tuan rumah MotoGP. Ini bukan sebuah rumor atau mimpi sebenarnya kawan-kawan. Harapan itu semestinya akan terwujud ke depan karena pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika masih dalam tahap pembangunan. Namun yang kita ketahui bersama, sejak dibangun Oktober tahun 2019 sampai detik ini masih terkesan lamban dalam proses pengerjaan walaupun tetap dikerjakan hari demi hari. Menjadi keyakinan baru bahwa Dorna selaku pemilik MotoGP sudah menandatangani kontrak 5 tahun penyelenggaraan MotoGP di sirkuit MotoGP Mandalika. Bahkan berita terbaru, Dorna menambahkan kontrak yang sebelumnya 5 tahun menjadi 10 tahun. Ini membuat kita semakin optimis Indonesia akan jadi tuan rumah balapan MotoGP tahun 2021 dan seterusnya. Namun, menelaah sejauh apa persiapan balapan MotoGP ini yang akan dilaksanakan di sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok tahun 2021 nantinya. Apa saja yang dalam progres pembangunan dan sarana prasarana yang sedang dibangun dan apa saja yang belum dibangun dan kapan akan dimulai pembangunannya, sarana pendukungnya. Dengan itu, saya akan mencoba merangkum beberapa sarana pendukung dari balapan MotoGP tahun 2021 di sirkuit MotoGP Mandalika.
Yang pertama, pembangunan kapasitas dari Bandara Lombok International Airport. Yang kedua, kapasitas pelabuhan untuk bersandarnya kapal pesiar dan kontainer dari tim MotoGP. Yang ketiga, sarana Rumah Sakit Internasional Mandalika. Yang keempat, jalur bypass Bandara Lombok International Airport menuju sirkuit MotoGP Mandalika. Yang kelima, sarana penginapan dan hotel. Yang keenam, sarana transportasi penonton selama berlangsungnya acara MotoGP. Dan yang terakhir, kondisi terkini progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika itu sendiri. Kesiapan Bandara Lombok International Airport atau yang kita singkat dengan nama LIA untuk menyambut MotoGP tahun 2021 ditandai dengan mulainya perluasan dan peningkatan sejumlah infrastruktur area Bandara Lombok International Airport, meliputi landasan pacu atau runway pesawat, apron, dan gedung terminal pengunjung. Sebelumnya, runway LIA mempunyai panjang 2,75 km diperpanjang menjadi 3,3 km, sedangkan untuk gedung terminal semulanya bisa menampung 3 juta pengunjung per tahun akan ditingkatkan menjadi 7 juta pengunjung per tahun. Sehingga untuk mendukung itu semua, maka apron atau hangar pesawat untuk menampung pesawat diperluas untuk mampu menampung pesawat luar negeri saat berlangsungnya event MotoGP tahun 2021 mendatang. Fasilitas penerbangan menuju Lombok yakni Bandara Lombok International Airport merupakan sarana transportasi yang sangat vital untuk menyambut event besar sekelas MotoGP. Supaya pengunjung yang datang nantinya ke Lombok mampu merasakan nyaman dan bahagia berada di Lombok saat datang maupun saat berbalik pulang untuk melakukan penerbangan. Pembangunan semua fasilitas tersebut sudah mulai dilakukan dan akan rampung pembangunannya sebelum acara MotoGP tahun 2021 mendatang. Pelabuhan Peti Kemas atau Gilimas akan mulai beroperasi November 2019 mendatang. Saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastrukturnya. Pelabuhan ini akan mampu menampung kapal-kapal besar yang akan membawa properti yang digunakan untuk mendukung balapan MotoGP nanti. Selain itu, Pelabuhan Gilimas juga akan mampu menampung kapal pesiar ukuran besar dan kapal kontainer kru MotoGP. Nilai investasi bertahap dari pengembangan Pelabuhan Gilimas mencapai 1,3 triliun rupiah. Dermaga yang akan dibangun sepanjang 440 meter dan lebar 26 meter dengan kedalaman kolam pelabuhan mencapai 14 mil worth. Gilimas akan siap untuk disandari cruise dengan panjang badan kapal mencapai 400 meter yang mampu membawa hingga 4.000 penumpang. Dan bisa juga untuk 2 cruise sekaligus ukuran lebih kecil, sedangkan terminal penumpang Pelabuhan Gilimas memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang. Sedangkan Pelabuhan Lembar akan menjadi alat transportasi bagi wisatawan mancanegara maupun lokal yang akan ke Lombok. Dari Pelabuhan Padang Bayi Bali menuju Lombok, dan bagi teman-teman yang dari Pulau Jawa bisa juga melakukan penyeberangan laut menggunakan jasa KMP Lagundi dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Lembar Pulau Lombok. Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional sarana pendukung event MotoGP tahun 2021 yang akan dibangun di lapangan Mandalika, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan status final akan dibangun di lapangan Mandalika tersebut. Kendati mendapat tentangan dari para pemuda dan masyarakat, itu sudah biasa terjadi pro dan kontra dalam pembangunan. Namun, Pemda Lombok Tengah menyiapkan lapangan baru di Desa Rembitan dekat markas Brimob sebagai gantinya. Pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran sekitar 39 miliar rupiah dan info terbaru dana pembangunannya mencapai 45 miliar rupiah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Telah menggelontorkan dana sebesar tersebut untuk membangun rumah sakit penunjang sirkuit MotoGP berasal dari APBD NTB tahun 2020.
Luas lahan I think yang that's where it's dibutuhkan supposed to be, adalah and 5 hektar dan ground's sekarang empty. luas lapangan Mandalika yang sebelumnya tempat bermain sepak bola masyarakat Kecamatan Pujut dari 16 desa kini harus berpindah lokasi akibat akan dibangunnya rumah sakit Mandalika ini. Luas lapangan Mandalika yaitu 1,5 hektar jadi kekurangan 3,5 hektar lagi yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan pembebasan lahan. Info terakhir bahwa proses lelang proyek ini sedang berlangsung sehingga belum ada penentuan perusahaan mana yang akan membangun rumah sakit internasional Mandalika yang kurang lebih 15 menit dari lokasi sirkuit MotoGP Mandalika. Keputusan pemenang lelang akan diumumkan 1 Juli dengan jumlah peserta lelang 85 penyedia jasa. Pemerintah pusat memberikan tenggang waktu menandatangani kontrak paling lambat 21 Juli mendatang. Selain pelelangan dan fisik, Pemprov juga melakukan pelelangan untuk proyek percepatan jalan dan jembatan senilai 750 miliar rupiah. Kemungkinan akan dimulai pekerjaan di bulan Agustus tahun 2020 ini. Selain itu, Komisaris Lipo Group dan pemilik rumah sakit Siloam Mutahar Riyadi melirik potensi KEK Mandalika dan akan membangun Siloam Hospital kedua di kawasan KEK Mandalika yang dilengkapi Such a nice and beautiful area also, like teknologi canggih berstandar internasional dan so much tenaga greenery medis yang just by the berkualitas water, and the water is so untuk clear. mendukung kesiapan menyambut MotoGP tahun 2021 mendatang. Selanjutnya, untuk jalur penunjang seperti It's jalan the highway that bebas they've hambatan built. atau bypass menuju kota Mataram untuk mempermudah ke daerah pariwisata Senggigi, sudah dibangun bypass dari Lombok That's a International big, Airport menuju Lombok Barat sudah which is what dibangun. they call it, Dari turnabout, Bundaran Kirimenang Lombok Barat roundabout. menuju kota Mataram yang panjang 7,4 km sudah rampung. Kini yang masih belum dibangun adalah bypass menuju KEK Mandalika atau di lokasi sirkuit MotoGP Mandalika. Jalur bypass Lia yang panjangnya 17 km ini dalam tahap pembebasan lahan dan lahan masyarakat yang akan dilewati jalur ini sudah menyetujui, tinggal menunggu penentuan harga dan pembebasan lahan. Jalan sepanjang 17 km dengan lebar 50 meter dan memiliki 4 jalur dan 8 lajur itu diperkirakan akan menelan biaya sekitar 1,4 triliun rupiah. Bypass Lia ke KEK de Mandalika sepanjang 17,39 km dengan lebar 50 meter itu akan melintasi wilayah Desa Tanah Au, Ketare, Segala Anyar, Sengkol, Sukedane, dan Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Sebelumnya bahwa akan dikerjakan bulan Mei 2020, namun sampai saat ini belum dilakukan pengerjaan, walaupun ada sebagian rumah warga sudah mulai dikosongkan. Ini menjadi pertanyaan besar di mana target pemerintah mendatangkan 150 sampai 300 ribu pengunjung di acara MotoGP tahun 2021 mendatang harus didukung dengan fasilitas penginapan yang berkelas internasional yaitu Hotel Bintang 5. 5 hotel yang akan dibangun di kawasan KEK Mandalika yaitu Hotel Royal Tulip investor asal Korea Selatan, Hotel Pullman oleh ITDC, Hotel Paramount investor asal Amerika Serikat, Hotel X2 investor asal Indonesia, dan Hotel Club Med dari ITDC sendiri. Yang terlihat pembangunannya adalah Hotel Pullman dan Hotel Paramount. Dua hotel ini So at least you can see some of this is built. Untuk Hotel Pullman ada masalah sengketa lahan dengan salah satu warga yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, yang kini masih dalam proses pengadilan sengketa. Dan siapa yang akan memenangkan antara salah satu warga tersebut dan pemerintah daerah atau ITDC. Karena imbasnya juga lahan Hotel Royal Tulip dan Hotel X2 Club Med belum terdengar ceritanya pembangunannya. Untuk itu, ini menjadi PR besar buat ITDC untuk segera menuntaskan semua permasalahan sengketa tanah dan lahan yang belum dibebaskan pembayarannya. Sedangkan mode transportasi ketika event MotoGP tahun 2021, maka pengunjung dan penonton akan disediakan bus-bus transportasi yang akan menjadi fasilitas menuju sirkuit MotoGP. Dari mulai hotel sampai ke lokasi acara itu sudah akan disiapkan oleh panitia penyelenggara dan pemerintah Nusa Tenggara Barat.
Yang terakhir adalah progres pembangunan sirkuit MotoGP saat ini masih terus dilakukan pembangunannya, masih di level pengerjaan tanah atau groundwork dan membentuk lintasan sirkuit walaupun masih beberapa tikungan seperti tikungan 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14 belum tersambung juga. Ini menjadi tantangan besar buat PT Wijaya Karya dan Bunga Raya Lestari sebagai kontraktor. Untuk lebih detailnya bagaimana capaian dari progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dari hari ke hari, perubahannya saya akan bahas selanjutnya di video berikutnya setelah video ini saya upload. Semoga apa yang saya sampaikan mampu teman-teman pencinta MotoGP setanah air mengkoreksi atau mengkritisi dan menghilangkan rasa apatisme karena sirkuit MotoGP ini milik kita semua. Hanya saja keberuntungan Lombok tempat dibangunnya. Seperti halnya pembangunan atau mega proyek di daerah lainnya di Indonesia dilaksanakan. Jangan tanam sentimen kesukuan atas adanya pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Saya secara pribadi dan mewakili masyarakat Lombok berterima kasih terhadap teman-teman yang peduli terhadap perkembangan sirkuit ini. Berarti teman-teman telah menanamkan jiwa nasionalisme yang sangat kokoh. Untuk itu kami mengucapkan salam hormat sebesar-besarnya atas partisipasinya mengawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Harapan kita semua pembangunan yang ada di Indonesia mampu merata dengan asas keadilan, karena pemerintah sebagai koki yang akan menyajikan masakan yang lezat buat rakyatnya. Mari terus beri semangat buat para pekerja sirkuit MotoGP ini, semoga mereka tetap sehat dan diberi kemudahan menyelesaikan mega proyek nasional ini. Oh wow. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf bila ada kekeliruan penyampaian atau data, silahkan teman-teman koreksi dan saya sangat terbuka semua masukan, saran bahkan kritikan. Untuk itu saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Semoga channel ini sebagai media diskusi dan sarana informasi serta hiburan. Dan itu bagi teman-teman yang suka dan rela tidak berat hati, cukup dukung channel ini dengan mudah dengan cara likes. Wow guys, it was nice to see a little bit more, because I was just curious, right? We watched the circuit last time and there was not a lot going on, so I was like, just want to see like, are there other developments going on? So it's cool that we got to see this video. They're showing some hotels, I think hospital, the airport, but it just, when I was watching this, got me thinking, now since there's Hala, COVID and Corona, right? Allahu alam if this event's going to go through or not, or what's it's going to be. And even the circuit, you don't see too much being completed. I think a couple of the hotels that they showed, that like they haven't even broken ground yet, but inshallah khair, let's see, as it gets closer we'll probably have a better idea, and hopefully COVID, everybody gets a control over it, the governments, and it disappears, or at least vaccines are developed that protects people against it. But inshallah khair. This was really interesting to watch. Thank you very much guys for suggesting it. Halal family, thank you very much for all your love and support, because Halal family is the best family. If you guys have any additional videos for me to watch out, please put in the comment section below. And if you guys like this one, please don't forget to like, comment, share and subscribe. And guys, thank you very much. I hope you guys have yourself a wonderful day. Jummah Mubarak. Take care of yourself and your family, and inshallah I'll see you guys tomorrow. Take care and wassalam.